Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari, nomor NIM saya 200-1045. Saya dari kelas 20 manajemen ketiga. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai konsep jual beli dalam Islam beserta kuisnya. Saya mulai ya. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki. Semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter atau setelah dipinta. Boleh juga orang lain dengan kerelaannya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan. Karenanya Islam mengatur kehidupan sosial atau muamalah manusia agar satu dengan yang lainnya terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli. Pada awal jual beli dilakukan dengan barter. Seiring dengan berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang disepakati dan sah digunakan untuk jual beli. Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam jual beli meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, barang yang diperjualbelikan, dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Sementara orientasi pada tolong-menolong dalam kebaikan, pembeli berusaha menolong penjual agar dagangan cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan. Ayat Al-Quran tentang jual beli sangatlah sedikit, berjumlah hanya 3 ayat, yaitu terdapat dari 2 surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Anas. Sementara urusan jual beli sangatlah kompleks. Abdurrahman Al-Jazirah misalnya menangkap konsep jual beli dalam Islam terdiri dari definisi jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli. Pemahaman ini tentu sangat berbeda dengan uraian ulama-ulama fikih yang lainnya yang hanya menitik beratkan pada syarat dan rukun jual beli. Argumen yang dibangun para ulama dalam memutuskan hukum. Imam Hanafi dalam kurung Abu Hanifah, seorang ulama mazhab fikih dengan pendekatan rasional sehingga terkenal dengan aliran rasional. Imam ini dalam menggali sebuah hukum, langkah-langkah yang ditempuh dengan cara melihat Al-Quran, kemudian hadis, selanjutnya kias, dan terakhir istihsan. Hal ini tentu berbeda dengan Imam Malik, seorang ulama mazhab fikih yang lahir di Madinah, besar di Madinah dan belajar di Madinah, sehingga dikenal dengan mazhab tradisional. Dikatakan mazhab tradisional karena jika ada hadis yang bertentangan dengan tradisi Madinah, maka didahulukan hadis. Langkah-langkah yang ditawarkan oleh imam ini dalam menentukan sebuah hukum dengan cara mendahulukan Al-Quran, hadis, ijma' amalan orang Madinah, kias, dan masalih mursalah. Imam Syafi'i, seorang ulama yang lahir di Palestina, Gaza, dan pernah berguru kepada Imam Malik di Madinah, mencoba menggabungkan dua pendekatan ulama tersebut di atas, yakni antara rasional dan tradisional. Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah hukum menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, imam-imam mujtahidin. Keempat, kias. Demikian juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan terkenal mazhab Hanbali. Beliau dalam menentukan sebuah hukum menggunakan langkah-langkah. Pertama, Al-Quran. Kedua, ijma' sahabat. Ketiga, kias. Sirajuddin Abbas tahun 2003, 141 sampai 142. Metode yang digunakan oleh para mujtahid tersebut di atas satu sama lain sangat berbeda. Metode yang berbeda sudah tidak bisa dipungkiri akan melahirkan hasil akhir yang berbeda. Demikian juga dalam menentukan aturan jual beli dalam Islam. Pasti sekalipun ada kesamaan tetapi tetap melahirkan perbedaan. Perbedaan dalam Islam bukan untuk perpecahan tetapi untuk saling melengkapi. B. Penjual dan pembeli. Telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh
orang mukallaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Dalam Islam, ketika seorang bertransaksi harus memenuhi bahasa sighat orang yang akad atau barang yang diakadkan. Ketika rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Dari tiga rukun ini, setiap ulama mendefinisikan berbeda-beda. Perbedaan sangat mencolok pada sighat bahasa, waktu akad ijab kabul. Imam Hanafi misalnya, akad itu bisa dengan kata-kata atau sighat bisa dengan tindakan. Artinya ketika seorang penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang, itu sudah dianggap akad. C. Barang yang dijual belikan. Dalam Islam, tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaat. Kedua, suci. Dengan demikian, secara umum, barang yang tidak ada manfaat, najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Menurut Taqi al-Adin Abi Bakar Muhammad al-Husaini 241. Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis? Tentu barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat di hadapan, boleh tidak terlihat atau gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut dari Ibnu Qasim 130. D. Konsep jual beli dalam Islam perspektif Abdu al-Rahman al-Jazirah dalam kitab Al-Fiqh ala al-Madahib al-Arba'ah. Al-Fiqh ala al-Majahib al-Arba'ah, salah satu kitab fikih karya Abdu al-Rahman al-Jazirah. Sistematika penulis kitab ini sama dengan kitab fikih pada umumnya dan sama dengan kitab hadis sunan, yaitu diawali dengan bab taharoh dan diakhiri dengan bab pembebasan budak. Dalam karyanya, Abdu ar-Rahman terkesan dalam membangun argumennya tidak butuh dukungan. Beliau hanya ingin mencerdaskan umat dengan cara mendudukkan bahasa secara proporsional. Terkadang juga komentar ulama terdahulu dijadikan untuk memperjelas tulisannya. Padahal dari sisi kurun waktu penulis dan ulama sangat jauh. Terlebih dahulu ulama 4. Demikian juga dari sisi disiplin ilmunya. Kitab ini terkesan penulis belakangan dikomentari oleh penulis terdahulu. Penulis bicara pada tataran teks, sementara ulama terdahulu terkesan mengkritik teks atau syarah. Tentu hal ini tidak terbiasa karena pada umumnya kitab-kitab Timur Tengah berisikan teks ditulis ulama terdahulu dan generasi seterusnya mengkritisi atau mensyarahinya. Adapun sistematika dalam penulisan, Abdu ar-Rahman menjadikan tulisannya di bagian atas dan komentar ulama pada bagian footnote. Namun footnote lebih banyak daripada teks yang beliau tulis. Jual beli dalam Islam perspektif Abdu ar-Rahman. Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu ar-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini dasar pada firman Allah surat Yusuf ayat 20 yang artinya dan jualah dengan harga. Dari komentarnya, Abdul ar-Rahman memasukkan pendapat ulama 4, baik yang sependapat maupun yang berseberangan. Imam Hanafi seorang mujtahid mutlak yang terkenal dengan mazhab rasional dan latar belakang seorang pembisnis, sejak awal sudah mengatakan demikian dan diikuti oleh Abdul ar-Rahman. Dalam hal ini juga Abdul ar-Rahman mengutip komentar yang berseberangan dengan yang diutarakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tambahnya, kedua imam ini mengatakan bahwa esensi dari jual beli adalah tukar menukar. Dengan demikian maka jual beli tidak perlu pakai harga. Boleh juga barter asalkan nilainya sama.
Satu, hukum jual beli. Abdu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah, boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram bergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Dalam ilmu sosial, tindakan dapat dikelompokkan pada dua hal. Pertama, tindakan biasa, kedua, tindakan sosial. Tindakan biasa sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada niat melibatkan orang lain. Pemahaman Abdurrahman dalam memahami hukum jual beli al-bahah didasarkan pada hadis riwayat Muslim dan ayat-ayat di bawah ini seperti Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara argumen Abdul Ar-Rahman tentang wajib jual beli jika beliau atau pembeli dasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Abdul Ar-Rahman selain membangun argumen dengan logika juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunnah jika seorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual dan membeli sunnah. Jual beli juga bisa dijadikan makruh jika diperjualbelikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram ketika orang yang diperjualbelikannya haram. Yang kedua yaitu rukun jual beli. Abdul Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 4, yaitu sighat, akid, makud alai. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Abdul Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa sighat. Sighat dipahami oleh Abdul Rahman biasanya dengan kata-kata dan dengan perbuatan atau tindakan. Abdul Rahman juga menambahkan dalam akad ijab kabul, keduanya harus sepakat baik dalam takaran sifat barang, cara transaksi, konstan atau kredit. Jika tidak ada kesepakatan dalam akad, dihukumi tidak sah. Setelah selesai menguraikan sighat, Abdul Ar-Rahman menjelaskan akid atau orang yang melakukan akad. Komentarnya, orang yang melakukan jual beli di antaranya syarat pada akid adalah mumayyiz. Setelah selesai menguraikan sighat, Abdul Ar-Rahman menjelaskan akid, orang yang melakukan akad. Komentarnya, orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat, di antaranya syarat pada akid yaitu mumayyiz. Dalam arti kebebasan, mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan sekalipun dia masih anak-anak. Imam Ahmad yang mengatakan bahwa anak-anak al-syabi sah melakukan akad jual beli baik yang mumayyiz atau belum. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dianggap sah al-syabi melakukan akad jual beli. Argumen yang dibangun oleh Abdul Ar-Rahman didasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Nisa ayat 29 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Abdul Ar-Rahman juga mengangkat komentar Imam Ahmad dan Imam Hanafi yang senada dengannya. Selanjutnya, Abdul Ar-Rahman menjelaskan barang yang diperjualbelikan makud atau makud ahli. Menurutnya syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Untuk itu, barang yang najis tidak sah diperjualbelikan. Pembahasan syarat-syarat yang ada di dalam jual beli secara terperinci, Abdul Ar-Rahman mengangkat pendapat ulama 4. Kesimpulan, konsep jual beli dalam Islam yang diutarakan oleh Abdul Ar-Rahman terdiri dari rukun baik dari syarat dan rukun baik menyangkut penjual dan pembeli maupun barang yang diperjualbelikan. Di antara rukun jual beli yaitu sigat, akid, dan makud alih. Syarat dan dalam sighat dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan, sementara akid harus mumayyiz. Adapun makud alaih suci dan harganya jelas. Abdul Ar-Rahman dalam membangun argumennya didasarkan pada ayat Al-Quran, hadis, dan komentar 4 ulama mazhab. Namun sesungguhnya demikian, beliau tidak fanatis mazhab. Hal itu dapat dilihat dari cara memaparkan sebuah komentar mazhab 4 diangkat baik yang sejalan maupun yang berseberangan.
Ini yang selanjutnya itu dalam menjawab kuis. Yang nomor pertama yaitu jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang atau haram karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak lain yang dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama, yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansi keduanya sangat berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Dan untuk jawabannya yaitu hukum jual beli menurut Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibhah boleh, wajib, haram, dan mandub sunnah. Al-ibhah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram tergantung dari latar belakangnya. Seorang melakukan transaksi yang tidak termasuk apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Yang ke nomor 3, jelaskan rukun jual beli. Dan jawabannya itu rukun jual beli menurut Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sighat, akid, makwad, alaih. Jumlahnya 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya sighat, di dalam sighat itu kata ini ada 2, yaitu ijab dan kabul. Demikian juga dengan akid, yaitu orang yang akad di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga makud alai, barang yang diperjualbelikan di dalamnya ada 2, yaitu pemberian memberi dan menerima. Pertanyaan nomor 4, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Lahirnya perdebatan status anak penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seorang bertransaksi harus memenuhi bahasa sighat. Orang yang akid, barang yang diakadkan makud. Ketika rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Dari 3 rukun ini, setiap ulama mendefinisikan berbeda-beda. Perbedaan sangat menonjol pada sighat bahasa waktu akad, ijab, kabul. Imam Hanafi misalnya, akad itu bisa dengan kata-kata sighat, bisa dengan tindakan. Artinya ketika seorang penjual memberikan barang dan pembeli memberi uang, itu sudah dianggap akad. Hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang memahami bahwa akad itu harus dengan kata yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak atau dengan kwitansi. Namun bagi orang yang gugu atau tunawicara bisa dengan isyarat yang sudah dimaklumi. Abdul Ar-Rahman Al-Aziri 130. Kasus yang sejajar dengan persoalan ini, anak kecil adalah orang yang jual beli dipaksa, baik penjual ataupun pembeli melakukannya tidak atas kehendak sendiri. Persoalan ini dipahami oleh ulama satu sama lain berbeda. Imam Hanafi misalnya mensahkan jual beli dipaksa, sementara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan tidak sah. Pertanyaan nomor 5 atau yang terakhir, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Jawabannya adalah Abdul Ar-Rahman menjelaskan barang yang diperjualbelikan atau makud alih, menurutnya syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Untuk itu barang yang najis tidak sah diperjualbelikan. Selain di atas, barang yang diperjualbelikan juga harus diketahui baik bentuknya maupun harganya. Sekian penjelasan mengenai review jurnal dari saya dan jawaban dari kuis. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.